Polemik mengenai keaslian ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo kembali menjadi sorotan publik. Isu ini pertama kali mencuat pada tahun 2022 ketika sejumlah pihak mempertanyakan keabsahan ijazah sarjana Jokowi di Universitas Gadjah Mada atau UGM. Meski pihak kampus telah memberikan klarifikasi bahwa ijazah tersebut asli, narasi yang menyebut ijazah Jokowi palsu terus beredar di sosial media. Pada tahun 2025, polemik kembali memanas setelah seorang mantan dosen Universitas Mataram, Rismon Hasiholan Sianipar, mempertanyakan keabsahan ijazah Jokowi. Ia mengklaim bahwa font Times New Roman yang digunakan pada sampul skripsi dan ijazah sebenarnya belum ada di era tahun 1980-an saat Jokowi lulus. Rismon menyatakan keyakinannya bahwa ijazah S1 Kehutanan milik Jokowi yang diterbitkan pada tahun 1985 adalah tidak otentik. Ia bahkan menyebutnya sebagai 100 miliar % palsu dengan penuh keyakinan. Agak serius sedikit gak apa-apa kan ya membahas ini tentang ijazah palsu 11.000 triliun % palsu, baik skripsi maupun ijazah Joko Widodo. Kritik utamakan kejujuran, karena kasihan deh ya alumni UGM yang lain nanti tercoreng. Kita lihatlah ini dia apa ini kan, inilah yang ditunjukkan oleh Dekan Fakultas UGM pada saat konvers, Sigit apa namanya ya, Sunarta kalau nggak salah. Nah, inilah skripsi yang berjudul Studi tentang Pola Konsumsi Kayu Lapis pada pemakaian akhir di Kota Madya Surakarta. Ini kan ibu lihat sendiri lah, ini kan format tahun 94 ya, 93-nya ada di Windows itu, Word itu. Format seperti ini Times New Roman. Itu kan di Windows 31 ya, sudah saya buatkan video yang sebelumnya, Windows versi 31 itu tahun 6 April 92. Anggap aja lah masuk ke Indonesia tahun 93. Maka ini kan format ini itu di UGM itu mulai 93 itu ya, paling cepat ini format skripsi seperti ini ya, 93 setelah masuk ya. Kalau WordStar atau Lotus nggak kayak gini Bu, ini print-printnya ini sudah pakai Word ini dengan Times New Roman, dengan punya fitur di Windows 3.1 itu. Windows Times New Roman-nya memiliki algoritma. Dan kita kan ingin menunjukkan bahwa betul-betul kita ini kuliah di Fakultas Kehutanan, betul-betul ijazahnya dikeluarkan oleh Universitas Gadjah Mada dan sudah disampaikan, tidak hanya sekali kan oleh rektor, dekan sudah disampaikan, sudah dibuka. Tapi kalau masih urusan huruf lah, urusan nanti urusan angka, urusan itu kan. Dan yang paling penting, siapa yang mendalilkan itu dia yang membuktikan. Siapa yang menuduh, dia yang juga harus membuktikan. Tak hanya soal ijazah dan skripsi, Rismon turut membandingkan foto wisuda Presiden Joko Widodo sebagai bahan dari analisisnya terhadap dugaan ijazah palsu. Ia menyoroti beberapa kejanggalan, mengklaim bahwa foto wisuda Jokowi tidak memiliki kecocokan wajah dengan sang mantan presiden. Rismon pun menegaskan meski menuai banyak kontroversi, dirinya sama sekali tidak gentar karena memperjuangkan kebenaran. Dengan yang mudanya ini ya, terus bandingkan ini. Nah, inilah hasilnya, ya kan? Nah,
SIP ya, Skill Invariant Feature Match Percentage 15,38% ya, SIP ya, Skill Invariant Feature Transform. Persentase kecocokannya 15,38%. Padahal kalau optimis ya di atas 80%, 100% ya sangat identik, 80% ya identik ya gitu ya, cukup mirip. 50% moderate, tetapi kalau di bawah 30% ya itu sangat. Yang bilang kok Bang Rismon ini yang sudah lalu dibongkar-bongkar, sudah basi itu isunya. Kalau masalah kebenaran tidak ada basinya, apalagi ini ya kita mengujinya berdasarkan pengetahuan yang kita miliki gitu loh. Apalagi saya evolusi dalam komputer ini saya mengalaminya mulai dari Unix ya, DOS ya, disk operating system sampai Windows. Kan gitu. Kalau kalian yang masih muda mungkin sudah langsung Android ya, atau Mac OS ya, Macintosh, atau pakai Windows. Kalau saya kan mengalami semua, jadi saya sangat jeli dengan evolusi dari perangkat lunak. Apalagi juga jurusan saya teknik elektro. Di dalam subjurusan itu ada teknik komputer, ya kan? Nah tadi setelah kita dengarkan keterangan dari Ibu Rektor UGM itu, ya pesan saya, ya jujur aja lah Ibu Rektor ya. Mungkin dulu waktu Presiden Joko Widodo masih aktif sebagai presiden, mungkin ada tekanan-tekanan, ada ketakutan-ketakutan yang berkomentar apa segala macam apa. Itu semuanya liar. Saya katakan liar kenapa? Karena mereka tidak melakukannya atas perintah hukum. Dan itu ya, itu ditujukan untuk menggiring opini ke sana kemari liar, menimbulkan keresahan di masyarakat. Ya. Itu semuanya liar. Kalau mereka membandingkan dengan yang asli ataupun mereka melakukan itu atas perintah undang-undang, nah itu baru benar. Di luar itu liar. Dengan tegas kami nyatakan itu liar. Hal-hal yang dilakukan itu silakan aja, nggak ada yang larang untuk melakukan itu. Tapi perlu kami sampaikan untuk masyarakat, untuk jangan terpengaruh hal-hal seperti itu. Gitu. Itu upaya-upaya orang untuk memecah belah bangsa kita. Di tengah beragam polemik yang semakin panas, pihak UGM pun akhirnya kembali memberikan klarifikasi. Mereka menegaskan bahwa font yang dituding palsu tersebut sudah umum digunakan di sekitar kampus pada masa itu. Beberapa teman seangkatan Jokowi di UGM juga turut memberikan kesaksian yang mendukung keaslian ijazahnya. Data itu ada semua di kami. Ya. Sebagai seorang yang belajar ilmu budaya, kita juga peneliti, melihat itu menjadi penting. Tidak hanya berdasarkan apa kata orang, tapi kami melihat sendiri dokumen-dokumennya. Dan nanti ketika di pengadilan, kalau itu dibutuhkan, akan kami tunjukkan. Ya, seperti itu, Mas ya. Memang ya ada usaha ini meminta kami untuk minta macam-macam begitu ya. Tapi kami sudah menunjukkan kok tadi skripsi, karena kan yang memang skripsi ini ya yang diminta untuk tunjukkan, karena kan katanya kesulitan untuk mendapatkan mengakses skripsi tersebut, kami tunjukkan tadi, sudah kami tunjukkan. Foto-foto ketika wisuda itu juga sudah kami tunjukkan. Dan ada juga skripsi pembanding dari teman, kami tunjukkan satu, meskipun kami teman-temannya itu bawa semua sebetulnya, tadi yang datang itu skripsinya bawa semua gitu ya. Ya dalam arti mahasiswa yang telah terseleksi begitu ya, kemudian masuk mengikuti standar prosedur yang ada di dalam suatu fakultas, dia mulai mendaftar, kemudian membayar registrasi, membayar SPP, kemudian registrasi, kemudian dia mengikuti kegiatan pendidikan, penelitian maupun pengabdian masyarakat di Universitas Gadjah Mada. Setelah itu maka dia layakkan ijazah. Nah, dalam konteks Pak Jokowi ini kami juga memiliki dokumen, dan kami bicara berdasarkan dokumen itu bahwa beliau mulai dari registrasi pendaftaran di UGM sampai menempuh pendidikan, mengambil mata kuliah,
kemudian dia KKN, ujian skripsi, kemudian itu dipertahankan di depan penguji, dinyatakan lulus. Akibatnya yang bersangkutan akhirnya kita beri dokumen berupa ijazah. Jadi tentu ijazah ini yang memegang, ijazah asli yang memegang adalah Pak Jokowi. Ya, jadi kami hanya memegang kopiannya saja. Kalau skripsi asli karena dalam proses pembuatan skripsi itu ada skripsi yang dikopi menjadi beberapa eksemplar begitu ya. Yang ditinggal ke kami ada beberapa, kemudian yang dibawa mahasiswa juga ada. Jadi kami katakan bahwa skripsi yang diserahkan ke kami itu adalah skripsi asli. Kalau ijazah aslinya di mana? Ijazah aslinya ada di proses lanjutan, terutama di pengadilan misalkan. Kami akan bawa bukti-bukti. Kami tidak bisa melayani satu persatu. Yang akan kita layani adalah yang nantinya sudah masuk. Langkah yang dilakukan oleh pihak UGM sebagai lembaga penerbit, ya, mungkin itikannya baik agar isu ini selesai, gitu ya. Tapi betul, dugaan kami yang terjadi adalah semakin snowball. Jadi sekali lagi kami bukannya tidak mau menunjukkan, tapi sepanjang diminta oleh perintah pengadilan, oleh penegak hukum, termasuk misalnya andai kata kita juga melakukan upaya hukum, maka dengan sendirinya kami secara aktif akan menunjukkan itu kepada. Polemik mengenai dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo telah memicu pro dan kontra di masyarakat, bahkan sampai berujung pada demonstrasi. Ada kelompok masyarakat yang tetap mempertanyakan keaslian ijazah tersebut. Mereka menggelar aksi di beberapa lokasi termasuk di depan Fakultas Kehutanan UGM untuk menuntut transparansi lebih lanjut terkait ijazah Jokowi. Beberapa pihak juga mendesak Jokowi untuk menunjukkan ijazahnya jika memang benar keasliannya. Apa sulitnya sih ijazah? Supirku sekarang suruh buka lemariku, buka laci, dapat tahu ijazah SMA. Cari lu Briono ijazah SMA aku di laci itu. Gitu. Apa sulitnya buat siapa? Buat Jokowi. Ini ijazahku. Ini apaku, gitu loh. Nggak ada itu soal ijazah. Ini sampai korban, ada peradilan lah dibikin, peradilan rakyat, ada apa. Kenapa? Kenapa? Apa edukatif kepada rakyat dibikin itu? Kok dibuka ruang? Dibuka ruang untuk saling fitnah, dibuka ruang untuk saling ngejek, dibuka ruang untuk apa? Iya. Sengaja dibiarkan. Iya. Jadi banyak hal yang mengganggu itu ada karmanya loh, mempermainkan rakyat. Hati-hati loh. Di rakyat itu dipermainkan, rakyat itu dianggap kambing conge, rakyat itu suka-sukanya. Itu hati-hati yang begitu-begituan loh. Ketika seseorang tersebut lulus atau pernah berkuliah di suatu universitas, ijazah adalah bukan satu-satunya bukti. Ya, ijazah bukan satu-satunya bukti kalau orang itu pernah mengenyam pendidikan di situ, ya, dan sudah dinyatakan lulus. Kalau ijazahnya hilang bagaimana? Katakanlah kalau dulu kampusnya ada, sekarang nggak ada, itu gimana lagi tuh? Ya kan? Intinya apa? Intinya adalah keterangan dari Universitas Gadjah Mada. Untuk saat ini, untuk sampai sekarang ini clear. Dekanat sudah menyatakan resmi, sah, benar beliau pernah berkuliah, lulus dan memiliki ijazah. Rektor juga sudah menyatakan itu, apalagi sekarang?
Tim kuasa hukum mantan Presiden Joko Widodo kembali menegaskan bahwa tuduhan mengenai ijazah palsu yang dialamatkan kepada Jokowi adalah tidak berdasar dan menyesatkan. Yakub Hasibuan, salah satu anggota tim kuasa hukum, menyatakan bahwa hingga saat ini tidak ada putusan pengadilan yang menyatakan ijazah Jokowi palsu. Ia menegaskan bahwa pihak yang menuduh harus membuktikan klaim mereka melalui jalur hukum. Dan sampai sekarang tidak ada satupun putusan pengadilan yang menyatakan ijazah Bapak Jokowi itu palsu. Nah, jadi balik lagi, kita masuk ke sudut pandang dan rasionalitas. Jadi logikanya ini harus mulai diputar. Jadi kami menghimbau juga pada seluruh masyarakat yang bahwa kalau masih ada narasi-narasi, kalau ada aslinya buktikan saja. Itu sangatlah kebalik dan menyesatkan. Ayo kita putar kembali kepada asas-asas hukum itu, bahwa siapapun yang mendalilkan, siapa yang mau menuduh, dialah yang membuktikan. Nah, itulah poin penting yang sebenarnya ingin kami sampaikan. Saya sebagai sipil saja, saya bukan pejabat, saya bukan apa, saya sebagai sipil aja, pasti saya sangat berkeberatan jika ada orang yang menuduh saya ijazah saya palsu, kemudian seakan-akan saya yang harus terbeban untuk membuktikan. Kan logika hukumnya saja sudah tidak masuk akal sebenarnya. Jadi kembali lagi kami menghimbau untuk seluruh masyarakat untuk berhentilah menyebarkan berita-berita fitnah dan bohong. Yakub juga mengingatkan bahwa kasus ini telah bergulir sejak tahun 2023 dan telah 3 kali digugat di pengadilan, termasuk di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN. Semua gugatan tersebut ditolak dan ijazah Jokowi telah diverifikasi oleh UGM serta Komisi Pemilihan Umum dalam berbagai proses pencalonan, mulai dari wali kota hingga presiden. 2 tahun terakhir, karena ini kasus sudah 2 tahun, Mas Mbak. Dari 2023 sudah ada narasi itu, sudah ada gugatan itu juga, dan sekarang sebenarnya case close, putusan sudah berkekuatan tetap juga. Tapi tiba-tiba ada lagi narasi lagi, ada pihak-pihak di luar sana yang tetap mencoba mendiskreditkan Bapak Jokowi walaupun beliau bukan lagi sebagai Presiden Republik Indonesia. Jadi kami menghimbau dan mengingatkan bahwa ayolah, janganlah lagi kita menyebar fitnah, janganlah kita menyebarkan lagi berita bohong, karena ini tidak baik juga untuk seluruh masyarakat. Tim kuasa hukum Jokowi meminta masyarakat untuk menghormati hak hukum Jokowi sebagai warga sipil biasa dan berhenti menyebarkan tuduhan yang tidak berdasar. Mereka juga mengimbau agar pihak-pihak yang masih meragukan keaslian ijazah Jokowi untuk mengajukan gugatan hukum jika diperlukan, daripada menyebar narasi negatif di media sosial. Karena sudah dilakukan verifikasi oleh para pihak yang berkompeten, yang berwenang, termasuk KPUD, KPU Pusat, kemudian Dekanat Rektorat Universitas Gadjah Mada, dan juga pihak-pihak lain termasuk Bapak sendiri, maka bersama dengan ini kami terus akan mengkaji, akan mencadangkan, mempertimbangkan untuk mengambil langkah hukum bagi siapapun yang mencoba untuk membangun narasi-narasi, membangun hal-hal negatif pembunuhan karakter terhadap Bapak Jokowi. Sangat terang, jelas, sudah diverifikasi oleh lembaga yang berwenang, pihak yang berwenang, sudah disampaikan jika ingin berkomunikasi, karena Bapak sudah menunjuk kami sebagai kuasa hukumnya dalam rangka melakukan sepanjang ijazah yang disampaikan. Kemudian di laman UGM juga sudah bisa dilihat klarifikasinya. Konvers juga sudah dilakukan oleh UGM, maka sebenarnya sudah tidak ada alasan lagi untuk kepada siapapun kita masyarakat yang ingin bertanya, berkomunikasi bisa menghubungi kami. Kemudian kepada siapapun advokat bisa menghubungi kami. Kemudian kepada siapapun masyarakat mohon untuk menghentikan membangun narasi-narasi yang negatif, yang menyesatkan,
yang merugikan, karena kami sudah berdiskusi dan mencadangkan untuk mengambil langkah hukum. Dan kami ingatkan kepada siapapun untuk jangan sekali-sekali atau berhati-hati dalam menyampaikan informasinya, jangan menyebarkan fitnah atau kebohongan, karena akan ditindaklanjuti sesuai dengan